Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Anggraini Bintang. Saya Safrika Nanda Putri. Nah, di kesempatan ini kita mau bedah kasus bagaimana sih caranya becak itu bertransformasi dari antrian panjang ke satu ketikan jari. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Pada tahun 1995 kita harus datang ke bank, ambil nomor antrian, duduk 1 jam hanya untuk transfer uang ke saudara kita di kota lain. Tapi sekarang hanya 3 detik dengan satu ketikan jari kita bisa langsung transaksi apapun di mobile BCA. Tapi gimana sih caranya satu perusahaan bisa bertahan dan jadi bank swasta terbesar di Indonesia sambil mengubah total cara kerjanya dari budaya, pemimpinnya, sampai cara karyawan berpikir. Nah, di video ini kita tidak cuma cerita sejarah BCA, tetapi kita bedah pakai kacamata organisasi. Supaya kita tahu transformasi sebesar ini tidak terjadi karena kebetulan. Ada teori, ada strategi, dan ada manusia di baliknya. Tonton sampai akhir, karena di bagian akhir video ini kita bakal kasih pelajaran yang bisa langsung dipakai di kantor, organisasi, ataupun di bisnis kalian sendiri. Sebelum bicara soal digital, kita harus mundur dulu. Karena fondasi transformasi BCA sebenarnya udah ditanam jauh sebelum era digital. Sejak awal berdiri, BCA membangun apa yang dalam perilaku organisasi disebut organization culture. Budaya organisasi yang kuat dan konsisten. Budaya ini punya satu ciri khas, customer oriented atau berorientasi pada nasabah. Bukan sekedar slogan di dinding kantor, ini juga diterapkan di cara teller menyapa nasabah, cara customer service menyelesaikan komplain, sampai cara BCA mendesain produk. Semua diarahkan ke satu pertanyaan, apakah ini memudahkan nasabah? Budaya ini penting karena menurut teori budaya organisasi, budaya yang kuat itu ibarat perekat sosial. Dia menyatukan ribuan karyawan di ratusan cabang untuk punya standar pelayanan yang sama, meskipun mereka nggak perlu bertemu satu sama lain. Justru budaya inilah yang jadi model utama BCA ketika nanti dunia berubah drastis. Masuk ke akhir tahun 2000-an dan awal 2010-an, dunia perbankan mulai diguncang. Nasabah mulai pegang HP, kompetitor mulai melirik teknologi. Dan disinilah peran transformasional leadership jadi krusial. Bukan kebetulan BCA itu berani berinvestasi besar-besaran di teknologi, jauh sebelum bank lain sadar. Ini hasil kepemimpinan yang membangun visi jangka panjang. Bukan sekedar mengejar keuntungan di tahun ini, tapi menyiapkan organisasi untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ada 3 ciri pemimpin transformasional. Yang pertama itu menginspirasi lewat visi yang jelas. Yang kedua, mendorong inovasi dari bawah. Dan yang terakhir, berani jadi panutan. Saat perubahan itu terasa menakutkan buat karyawan. Dan perubahan sebesar migrasi ke digital itu memang menakutkan. Karyawan yang biasanya itu kerja manual selama berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba diminta belajar sistem baru. Di titik inilah pemimpin yang kuat menentukan apakah transformasi ini berhasil atau malah menciptakan kekacauan. Nah, ini bagian paling penting untuk memahami bagaimana caranya BCA berubah. Bukan cuma kenapa kita pakai model perubahan Kuhn-Levin yang punya 3 tahap, unphrasing, moving, dan rephrasing. Tahap pertama unphrasing. Ini tahap mencairkan cara lama. BCA mulai menyadarkan seluruh organisasi bahwa cara kerja manual nggak akan cukup lagi. Nasabah muda makin mengharapkan kecepatan. Kompetitor mulai bergerak. Kesadaran ini penting karena tanpa merasa perlu berubah, karyawan akan menolak segala bentuk perubahan. Tahap kedua, moving. Ini tahap eksekusi. BCA mulai membangun infrastruktur digital.
mobile banking, internet banking, sistem pembayaran digital, sampai integrasi dengan e-commerce. Cabang-cabang fisik tetap ada, tapi perannya bergeser dari tempat transaksi jadi tempat konsultasi dan layanan yang lebih kompleks. Tahap ketiga, refreshing. Ini tahap membekukan kembali, menjadikan cara baru sebagai standar baru. Digital bukan lagi proyek tambahan, tapi jadi bagian dari identitas BCA sehari-hari. Nasabah sekarang menganggap transfer instan, buka rekening online, dan cek saldo di aplikasi itu hal yang wajar. Padahal ini hasil dari proses perubahan bertahun-tahun. Model Lewin ini menunjukkan satu hal penting, transformasi besar itu tidak instan. Ada proses melepas kebiasaan lama sebelum bisa membangun kebiasaan baru. Tapi teknologi hebat nggak akan jalan tanpa manusia di baliknya. Dan disinilah beberapa elemen perilaku organisasi lain berperan. Pertama, komunikasi organisasi. Saat perubahan sebesar migrasi digital terjadi, komunikasi jelas seluruh lapisan karyawan itu wajib. Karyawan cabang perlu tahu kenapa perubahan ini terjadi. Apa ada yang berubah dari peran mereka, dan bagaimana mereka akan didukung. Tanpa komunikasi yang baik, perubahan sebesar apapun bisa berujung kebingungan dan resistensi. Kedua, tim kerja. Membangun sistem digital sebesar mobile banking itu nggak mungkin dikerjakan satu divisi saja. Tim IT, tim operasional, tim customer service, sampai tim keamanan cyber harus berkolaborasi erat. Kolaborasi lintas divisi inilah yang memastikan layanan digital BCA tetap aman, cepat, dan nyaman dipakai. Ketiga, dan ini yang sering dilupakan, konflik manajemen. Setiap perubahan besar pasti ada konflik atau gesekan. Mungkin ada karyawan senior yang merasa keahlian manual mereka jadi berkurang relevan. Mungkin ada perdebatan antara divisi soal prioritas sistem mana yang dibangun duluan. Organisasi yang sehat nggak menghindari konflik ini, tapi mengolahnya jadi bahan evaluasi. Konflik yang dikelola dengan baik justru melahirkan solusi yang lebih matang daripada rencana awal. Terakhir, ada dua hal yang menjelaskan kenapa karyawan BCA bisa bertahan dan tetap produktif di tengah perubahan besar ini. Faktor teori menjelaskan motivasi karyawan lewat dua faktor. Faktor higienis seperti gaji dan fasilitas kerja yang layak, dan faktor motivator seperti pelatihan, pengembangan karier, dan pengakuan atas kinerja. BCA dikenal cukup konsisten berinvestasi di pelatihan karyawannya, termasuk melatih ulang karyawan cabang agar bisa menguasai sistem digital baru, bukan sekedar menggantikan mereka dengan mesin. Dan hasil dari kombinasi budaya kuat, kepemimpinan yang jelas, serta motivasi yang terjaga, lahirlah organisasional komitmen. Rasa memiliki dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Karyawan yang merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam perubahan cenderung jauh lebih loyal dibandingkan karyawan yang cuma diperintah tanpa penjelasan. Nah, jadi transformasi BCA dari bank antrian panjang jadi bank di genggaman tangan bukan soal teknologi, itu soal budaya yang kuat, kepemimpinan yang mempunyai visi, proses perubahan yang terstruktur, komunikasi yang jelas, kinerja sama tim, konflik yang dikelola dengan bijak, dan karyawan yang termotivasi serta loyal. Elemen-elemen perilaku organisasi ini tidak berdiri sendiri. Nah, mereka saling mengunci seperti gigi roda yang menggerakkan satu mesin besar. Cukup sekian bedah kasus yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke orang terdekat kalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.